Nah, corona ini nanti akan bermutasi terus sampai puncak 5 tahun dari tahun sekarang. Shalom sahabat khotbah populer. Masih ingatkah sahabat pernyataan hambanya Evangelis Daud Tony mengenai corona? Beliau mengatakan corona akan berlangsung selama 5 tahun. Banyak orang yang mentertawakan dan meragukannya. Ada yang mengatakan, lihat corona sudah berakhir. Benarkah demikian? Kita dengarkan dulu pernyataan lengkapnya terkait dengan corona. Sebelum corona ini, Pak Daud sudah dapat banyak pernyataan Tuhan tentang apa yang terjadi buat Indonesia. Iya, itu kira-kira tahun 97. Saya diberi penglihatan Tuhan, dan Tuhan memberitahu akan terjadi resesi ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya 2020. Stagnat ekonomi sampai tahun 2023. Tepatnya bulan Januari, setitik terang datang. Dan pulihnya Indonesia itu adalah tahun 2035. Itu pulihnya Indonesia. Tapi setitik terang datang 2023. Nah, corona ini nanti akan bermutasi terus sampai puncak 5 tahun dari tahun sekarang. Dan puncaknya nanti 5 tahun dari awal atau dari sekarang? tahun ini. Tahun 2021, 5 tahun. Nah, 5 sampai 10 tahun setelah mutasi puncak 5 tahun, di atas 5 tahun corona ini nasibnya akan sama dengan virus influenza, virus flu biasa. Karena waktu mutasi-mutasi terjadi error di sini. Itu 5 tahun ke depan. Oh, jadi masih penderitaan 5 tahun lagi ini. Tapi Pasti. tidak separah yang sekarang, toh? Yang jelas pasti Tuhan berkati dan cukupi kita. Oh, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernyataan Tuhan biasanya selalu akan jelas buat kita sekalian. Ini apa yang Pendeta Daud rasakan dari tuntunan Tuhan, bahwa akan ada resesi ekonomi, dan itu terjadi, saudara, dan kita lihat sampai waktunya. Lalu ada berita yang luar biasa, Indonesia akan bangkit, dan bangkit di sini artinya bukan cuma selesai masalah ekonominya, tapi betul-betul bangkit, karena selesai ekonomi tinggal beberapa tahun ke depan, tetapi yang betul-betul Indonesia akan berbuat sesuatu yang baik buat dunia ini, yaitu sekitar 2035. Ini pernyataan-pernyataan yang beliau yakini Tuhan sampaikan kepada beliau. Lalu corona masih bermasalah sedikit, tetapi dalam waktu 5 tahun dapat teratasi kemudian, dan 10 tahun kemudian akan hilang. Wah, luar biasa. Nah, Bukan hilang Pak Gilbert. bukan hilang. Tapi kasusnya jadi Tinggal kasus sama biasa. seperti, oh ya, haleluya. Jadi kayak kasus virus flu biasa aja. Karena puncaknya itu 5 tahun ke depan akan terjadi error. Setelah mutasi puncak, error. Dan setelah error, corona ini akan jadi kayak kasus virus flu biasa. Jadi tidak berbahaya lagi setelah 5 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Tugas anak Tuhan pokoknya tetap dekat Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia. Dan saya siapkan ini semua kan 3 tahun sebelum 2020. Karena waktu saya dapat petunjuk Tuhan, langsung 2017 saya siapkan kebun semua untuk persiapan supaya tidak stres menghadapi itu. Karena kalau kita di rumah terus, tidak ada kerjaan, stres. Oh, jadi selama corona, Pak Daud tenang? Tenang, dan saya happy-happy aja. Karena berkebun, main burung, main ayam, semua. Pak Daud ini dapat berkat luar biasa, saudara, karena punya grup-grup tertentu. Ada urusan ayam, ada urusan burung, Urusan ya ikan. kan? Ada urusan ikan lagi, lalu ada urusan kayu lagi, ya kan? Dan ada urusan kebun, dan semua dipersiapkan Tuhan, sehingga masa corona bukan masa yang mengkhawatirkan buat Pak Daud, tapi masa di mana ia tetap dapat efektif. Pernyataan hambanya Evangelis Daud Tony menurut saya adalah benar. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya varian baru COVID-19 namanya Arcturus. Menurut WHO, virus ini telah memasuki 24 negara dan didominasi oleh negara India. Dan dengar-dengar virus ini juga sudah masuk ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita waspada.
Ciri-cirinya virus ini memberi gejala di mata. Mata akan terasa merah dan panas, gatal, dan lain sebagainya. Ada batuk, pusing, dan mirip seperti gejala virus sebelumnya, tetapi potensi menularnya lebih tinggi. Oleh sebab itu, sahabat khotbah populer, marilah kita berdoa agar virus ini tidak terus berkembang di Indonesia dan Indonesia dapat meredamnya. Namun, poin penting apa yang bisa kita tangkap di sini? Bahwa pesan Tuhan itu harus didengar dan harus dipercayai. Dalam hal ini, hambanya Evangelis Daud Tony adalah alat. Pesan Tuhan satu paket, bukan saja pandemi atau COVID-19, tetapi ada krisis ekonomi di dalamnya dan pemulihan Indonesia 2035. Bagi sahabat yang meragukan pernyataan Tuhan melalui hambanya, bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati.